Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ayu Dwi Septiana dalam Madani News. Kami masih menyajikan informasi seputar UIN Suska Riau. Berikut berita selengkapnya. Berita pertama, menjelang liburan, pemilik kantin resmi di UIN Suska Riau mengeluh karena jumlah pengunjung yang turun drastis. Umi, salah seorang pemilik kantin, mengungkapkan kekecewaannya kepada Badan Layanan Umum UIN Suska Riau terkait uang sewa yang menurutnya masih terbilang mahal. Jelang libur semester ganjil Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, kantin yang beroperasi di UIN Suska Riau mengalami penurunan pengunjung yang mempengaruhi pendapatan. Di antaranya kantin resmi yang ada di UIN Suska adalah kantin SLU Madani, kantin Dedande, dan kantin Umi. Pemilik kantin Umi menyampaikan keluhannya mengenai Badan Layanan Umum UIN Suska Riau. Ia mengatakan seharusnya BLU UIN Suska Riau memikirkan omset para pemilik kantin yang turun drastis saat liburan. Namun, uang sewa yang ditentukan kepada para pemilik kantin ini tetap tinggi. Uang sewa yang diperuntukkan 1 tahun jika dihitung hanya mampu beroperasi selama 7 bulan. Tidak hanya itu, Umi pun mengeluh keberadaan kantin-kantin liar yang ada di wilayah UIN Suska Riau yang tidak membayar sewa. Umi mengungkapkan jika kantin-kantin yang resmi merasa dirugikan akan hal tersebut. Dikarenakan kantin liar tersebut memasang harga yang murah pada makanan yang dijualnya sehingga mengurangi pengunjung yang mendatangi kantin-kantin resmi. Sangat banyak kurangnya. Berarti perubahannya cukup drastis. Drastis banget gitu loh. Namanya aja Fakultas Syariah libur, otomatis kunjungannya kurang. Tapi ini dari terbiak, alhamdulillah banyak berkunjung ke kantin Umi. Seharusnya pejabat UIN memikirkan juga. Seharusnya pejabat UIN atau BLU UIN, Badan Layanan Umum UIN itu memikirkan juga omset kami begitu drastis berkurang. Sementara sewa kantin ini sangat tinggi menurut kami. Umi berharap jika pihak UIN Suska Riau dapat menertibkan kantin-kantin liar yang ada di UIN Suska. Ia pun sudah mengusahakan kepada pihak BLU untuk menangani hal tersebut. Namun, belum ada tindakan yang pasti sejauh ini. Pihak BLU berdalih, selama pergantian jabatan rektor saat ini, belum dipilih ketua BLU yang baru. Indra Supriyadi, Mustika Wulandari, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial telah dipermudah dalam proses surat menyurat dengan menggunakan SIASI. SIASI ini diterapkan sejak 19 Januari 2015 lalu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Sistem Informasi Administrasi Surat Menyurat atau SIASI merupakan sistem informasi pelayanan administrasi surat menyurat berbasis website. SIASI ini dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan pegawai dalam mendapatkan informasi surat menyurat. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial merupakan fakultas ketiga yang menerapkan SIASI, setelah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. SIASI ini dapat digunakan dengan mudah, yaitu mengisi bagian login, mengisi bagian profil, dan melakukan pengajuan surat yang diinginkan. Jalinus selaku Kasubag Administrasi Umum mengatakan bahwa SIASI ini sangat efisien. SIASI ini dapat digunakan mahasiswa untuk mempercepat informasi dalam proses surat menyurat. Jadi Fakultas Ekonomi mulai tahun 2015 ini akan menerapkan sistem surat menyurat berbasis IT. Jadi nanti mahasiswa mengurus surat menyurat tidak perlu lagi repot-repot. Barangkali selama ini kan surat menyurat mahasiswa masukkan permohonan, jadi prosesnya lama. Jadi dengan adanya sistem SIASI ini, proses surat menyurat akan lebih simpel dan akan mengurangi penggunaan kertas. Zulfikar selaku mahasiswa semester 5 mengatakan dengan adanya SIASI dapat memanfaatkan waktu dan lebih efisien. Ya kalau menurut saya itu lebih sederhana, lebih mengefisienkan waktu, tidak begitu menyulitkan waktu ya kan. Laila Rafiani selaku mahasiswi semester 7 juga mengatakan hal yang sama bahwa SIASI dapat lebih cepat dan efisien dalam proses surat menyurat.
Ya, dengan adanya SIASI kami lebih mudah, misalnya dalam pembuatan surat menyurat, misalnya data yang kami biasanya belum masuk, sekarang kan bisa kami memastikan masuk atau tidaknya. Lebih efisien, digunakan lebih cepat. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dapat mengakses SIASI dengan mengunjungi website www.siasi.uin-suska.ac.id untuk mendapatkan informasi seputar surat menyurat. Amali Makmur, Wirdatul Lutfia melaporkan. Kali ini datang dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengadakan pelepasan dan pembekalan magang yang dilaksanakan di Gedung Islamic Center UIN Suskariau. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum mengadakan pelepasan dan pembekalan magang. Acara ini dibuka langsung oleh Dr. Haji Akbarizan MAG MPD selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Muhammad Irfan, jurusan Ekonomi Islam mengatakan, dengan diadakan pembekalan magang ini menjadi sangat bermanfaat. Sebelumnya untuk masalah mengadakan magang ini alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi semua mahasiswa yang ingin magang bisa mengetahui apa yang akan dilaksanakannya di tempat magang itu. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Dr. Haji Akbarizan MAG MPD dalam kata sambutannya menyampaikan, magang ini diwajibkan untuk mengakses kemampuan yang telah tercapai. Banyak keuntungan yang diperoleh dari magang, yaitu membuka peluang bagi mahasiswa mencari penelitian untuk proposal dan mengisi waktu kosong agar bermanfaat. Eti Susilawati mengharapkan adanya magang ini bisa menjadi peluang yang besar nantinya. Penting kali kan, sebelumnya kita nggak tahu jadi tahu gitu. Sebelumnya nggak ngerti sama sekali tentang magang, akhirnya kan kita dengan kebetulan ini kan kita bisa mengerti gitu, bisa tahu gimana di teori-teorinya. Desri Dawati, Afrizal melaporkan. Memasuki minggu kedua ujian, Senin tanggal 26 Januari merupakan hari terakhir ujian Fakultas Usuluddin. Jadwal ujian yang telah ditetapkan diikuti Fakultas Usuluddin sesuai dengan prosedurnya. Fakultas Usuluddin jalani ujian yang terakhir tanggal 26 Januari 2015. Hal ini terlihat dari parkiran Fakultas Usuluddin dipadati kendaraan mahasiswa. Meskipun Fakultas Usuluddin ikuti prosedur waktu yang ditetapkan, namun masih ada hambatan dan kendala yang terjadi. Antara lain ujian yang seharusnya diselesaikan dalam 1 minggu, nyatanya masih dilanjutkan pada minggu selanjutnya. Baitul Izar selaku mahasiswa Fakultas Usuluddin semester 3 mengatakan, meski Fakultas Usuluddin lebih lama dalam jalani ujian, bagi ia pribadi tidak anggap hal tersebut menjadi masalah. Bagi saya pribadi ya nggak masalah. Kalau bagi yang sudah selesai ya alhamdulillah. Bagi kami yang belum selesai mungkin sebagian lain ada juga yang merasa terganggu, tetapi bagi saya pribadi nggak terganggu sama sekali insya Allah. Saya berharap semoga teman-teman semuanya dan saya pribadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan baik insya Allah. Hal ini juga diungkapkan oleh Kurniadi selaku mahasiswa Fakultas Usuluddin. Baginya jadwal yang telah ditetapkan adalah aturan yang harus dijalani. Karena pada jadwalnya yaitu yang terakhir pada hari ini, sedangkan fakultas lain itu tidak mengikuti jadwal yang disediakan oleh fakultas masing-masing. Dalam artian mereka itu mempercepat ujiannya agar cepat libur. Tetapi harus bagaimana karena itu adalah peraturan, harus kita jalani saja. Walau demikian, harapan mahasiswa Fakultas Usuluddin, mereka berharap ujian semester ganjil kali ini harus lebih baik dibanding ujian sebelumnya, yang tetap menjadi fakultas yang taat akan peraturan. Utami Permatasari, Elvi Najehan melaporkan. Selanjutnya, Fakultas Sains dan Teknologi masih tampak ramai pasca setelah 1 minggu jalani UAS. Mahasiswa terlihat memadati lorong dan berkumpul serta melakukan diskusi bersama. Ujian yang dimulai dilaksanakan dari tanggal 19 Januari masih akan berlanjut hingga tanggal 30 Januari 2015 di Fakultas Sains dan Teknologi.
Di fakultas ini terdapat 5 jurusan yang masing-masing memiliki jadwal ujian tersendiri. Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang masih jalani ujian akhir semester mengaku ingin seperti fakultas lain yang lebih dulu selesai jalani ujian. Namun terkendala oleh waktu ujian yang memakan waktu hingga 2 minggu. Aulia selaku mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi semester 3 mengungkapkan keinginan untuk berlibur. Ia melihat jika fakultas lain sudah tampak sepi. Pengadaan mentoring dan tugas yang harus dikumpulkan menyebabkan ujian kali ini lebih lama daripada ujian sebelumnya. Perasaannya ada kepengen liburan bareng-bareng mereka juga kan, soalnya apalagi kalau dilihat se-UIN udah lumayan sepi, cuman fakultas kami aja yang masih pengen secepatnya libur aja. Kami masih mengadakan kegiatan mentoring juga sebelum UAS nih, kami dikasih tugas dan tugasnya itu harus dikumpul sebelum melaksanakan UAS. Novita Andriani selaku mahasiswi Fakultas Sains dan Teknologi juga mengungkapkan keinginannya untuk segera libur. Namun, ia tetap tenang dalam menjalaninya. Terakhir ujian itu tanggal 29, antara 29 30. Ya gimana ya, sedih juga sih, teman-teman udah pada pulang kampung, teman satu kelas udah pada pulang kampung. Tapi enjoy aja. Harapannya dapat IPK tinggi, terus sukses berorganisasi, dan ya sukses di ujian nanti. Santai dalam menjalani ujian akhir semester, itulah yang diterapkan oleh mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Mereka berharap ujian kali ini akan lebih baik untuk kedepannya. Utami Permatasari, Elvina Jehan melaporkan. Masih dari Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi adakan open recruitment pengurusan badan eksekutif mahasiswa di Sekretariat Lantai 2. Pengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Fakultas Sains dan Teknologi. Setelah terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur FASTE, Open Recruitment dilaksanakan di Sekretariat BEM FASTE Lantai 2. Hal ini adalah salah satu kesempatan bagi mahasiswa FASTE yang ingin memajukan fakultasnya. Gubernur FASTE Yoga Mahardika mengatakan, dari awal pembukaan sampai sekarang yang sudah mendaftar berkisar dari 50 peserta. Ia sangat bangga antusias peserta yang luar biasa. Ibarat hingga dibuka pendaftaran sejak tanggal 23 hingga saat ini, itu yang mengambil formulir ada lebih dari 50. Itu belum lagi yang secara online-nya dari media sosial, sedangkan yang mengantar formulir itu ada sekitar 30-an. Dan mungkin masih banyak lagi lah hingga saat besok. Intinya antusias untuk mendaftar dan ingin masuk itu tuh alhamdulillah luar biasa itu antusiasnya. Gubernur FASTE mengatakan, ada 2 tahap yang akan digunakan dalam seleksi bagi peserta yang akan mendaftar. Salah satunya tes wawancara. Di sini dilihat langsung keahlian yang mereka miliki seperti desain grafis, video editing, fotografi, web design, penulisan atau sastra. Dari sinilah keahlian itu nantinya yang akan diarahkan. Kode seleksi itu mungkin secara tahapan ya, sudah jelas administrasi gitu ya. Mengisi, ada dalam formulirnya ada beberapa hal yang harus diisi, baik itu dari motivation letter, data diri, prestasi, dan hal lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa persyaratan mulai dari KTM dan foto. Itu untuk tahap pertamanya administrasi. Sedangkan tahap keduanya itu ada tahap wawancara. Di wawancara itu nanti ada teknisnya bagaimana tentang yang diwawancara itulah nantinya. Dan untuk wawancara itu abang langsung kan turun wawancara. Bagian desain grafis, video editing, fotografi, web design, atau penulisan di sastra gitu. Jadi di sini ini disediakan bagaimana keahlian. Di sini kita bisa melihat bakat-bakatnya kemana akan diarahkan mereka. Ayu Desridawati melaporkan. Berita tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Untuk mengakses informasi selanjutnya, bisa kunjungi ke website kami di www.madanitv.uin-suska.ac.id. Saya Aidwi Septiana beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.